Ceria, ngobrol inspirasi, cerita siswa Semaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ngobrol Ceria, ngobrol inspirasi, cerita siswa Semaja. Yeay. BTW nih ya, ini pertama kali buat kita untuk ngobrol-ngobrol bareng gini. Dan ini juga seputar dunia sekolah. betul. Ini juga perdana di channel YouTube-nya SMA Negeri Jatirogo. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kenalin dulu, nama aku Tika Puji Lestari dari kelas 11 IPA 1. Aku Dina Suci Rahayu dari kelas 11 IPA 1 juga. Di sini kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau ngobrol nih tentang seputar dunia sekolah. Berbicara tentang sekolahan. Kita kan sebelumnya waktu kelas 8 SMP kita mulai dilanda pandemi COVID-19 sampai awal kelas 10 ya? Iya. Awal kelas 10 kita juga masih pandemi. Alhamdulillahnya kita sekarang sudah terbebas dari wabah COVID-19 dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu. Kan sekarang kita sudah kembali di masa yang telah bebas dari pandemi corona kan? Iya, betul. Nah, kesibukannya Tika apa aja sih setelah sekarang ini? Mungkin kesibukannya ya seperti pelajar secara umum, yaitu belajar kerja kelompok. Sekarang kan banyak ya kerja kelompok gitu. Kita kan sama-sama satu kelas, jadi tahu menahu banyak kerja kelompok. Dan di samping itu aku juga mengikuti organisasi OSIS di sekolah, di SMA, organisasi siswa interestasi sekolah gitu. Kalau Dina nih, mungkin kesibukannya di akhir-akhir ini apa? Ya sama juga kesibukannya sekolah, belajar. Kalau hari Sabtu ekstrakurikuler tari gitu aja. Ya sama lah ya, Iya. kayak siswa-siswi pada umumnya di SMA Negeri Jatirogo nih. Oke. Terus kalau di organisasi nih, Tika itu ngapain aja sih? Kalau di organisasi OSIS di SMA ya kita membuat program kerja, terus gimana ya, kita menjalankan program kerja tersebut kan sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. Kalau aku dulu waktu kelas 1 kan di Sekbid 9 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kalau sekarang di kelas 2 ini berada di Sekbid 2, yakni Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia gitu. Di Sekbid itu tugasnya ngapain aja sih? Kalau di Sekbid 2, Iya. kalau di Sekbid 2 ini ada program kerja bakti sosial, terus ada rencananya juga ada Putra Putri Semaja, terus ada istighosah yang sudah terlaksana waktu kemarin. ya? Iya, betul. Kalau yang sekarang? Kalau sekarang sih mau bulan Ramadan, jadi mau ada bakti sosial gitu pada bulan Ramadan. Di sini ya kan kemarin terakhir kan ada Isra Mi'raj itu terakhir kesibukannya sih itu. Kalau sekarang sih masih mempersiapkan untuk acara selanjutnya, yaitu ada Pondok Ramadan dan juga bakti sosial dari Sekbid 2. Tika ini kan sudah ikut organisasi OSIS dari mulai kelas 10 kan. Kenapa sih kok masih mau ikut lagi di kelas 11 ini? Kalau itu sih awalnya terpaksa. Wah, Jujur terpaksa. teman-teman, Harus dipaksakan ya. jujur teman-teman, ini jujur saja awalnya tuh saya terpaksa karena niatnya di kelas 2 ini maunya fokus untuk di kelas, di pelajaran gitu. Tapi karena teman-teman dan rekan-rekan saya itu Mensupport gitu ya. mensupport kayak ayo gitu. Jadi ya mau tidak mau ya harus mau gitu. Harus dipaksakan. Betul. Dari awalnya terpaksa, mulai terbiasa teman-teman gitu. Oh iya. Kalau Dina nih di SMP kan dulu ikut organisasi Kepramukaan. kepramukaan DG, Dewan Galang Sitoresmi Manunggal. Nah, kenapa di SMA ini kok nggak ikut? Padahal waktu itu kan sempat tes juga kan? Iya, betul. Kenapa itu? Kok nggak mau gitu? Jadi gini kan, awalnya juga mikir 2 kali nih, mau ikut atau enggak nih.
kan sudah ditawari juga kan. Betul. Terus awalnya sudah sampai di tes tuh. Yang tes pertama itu sudah terlaksanakan lancar, alhamdulillah. Untuk yang tes kedua itu sakit. Sakitnya sakitnya tuh beneran atau pura-pura? Ya sakit beneran lah. Kirain ya, ini biasanya gitu. Kan kita awal masuk SMA, yang dari awal SMP ke SMA itu kan perbedaannya jelas terlihat kan, beda betul, banget. Mulai dari pelajarannya, materinya gitu Iya, kan, betul. seperti 2 kali lipatnya gitu loh. Betul. Lah itu kan memakan energi banget gitu, apalagi tugas-tugas yang menumpuk Betul. gitu. Jadi bingung nih antara mau ambil atau enggak, tapi pada saat itu kan sakit, jadi nggak bisa mengatur atau memilih yang mana, jadi lebih milih ke pelajaran aja dan nggak ikut dulu organisasi siswa. Tuh. Kalau Dina sendiri, kalau dari orang tua, kalau ikut organisasi semacam itu, orang tua mendukung nggak? Ya kalau orang tua sih terserah aja, terserah saya lah ya, gimana saya yang menjalankan gitu. Tapi kan pada saat itu sakit, jadi tidak diizinkan gitu. Berbicara tentang awal masuk SMA, ya betul sih. Kayak ada perbedaan di mata pelajarannya. Yang di SMP semula hanya IPA saja, dari Iya, satu iya. bidang dipecah menjadi 3, yakni biologi, terus ada kimia, fisika, ada juga matematika nih teman-teman. Ada Lebih matematika banyak, wajib, ada matematika minat gitu, ada sejarah, ada ekonomi, lebih banyak. Dina awal-awalnya gimana? Masuk SMA kaget atau gimana? Ya pastinya kaget lah ya, shock. Sama. Karena ya materinya juga nggak terlalu mudah gitu. Apalagi pada saat itu awal SMA kan pandemi juga Iya, betul, kan. masih pandemi. Ada grup-grup WA yang banyak banget itu. Kaget, shock, apa banget ini gitu. Ada matematika, kayak apa sih ya gitu. Betul ya Allah, aku juga merasakan sih sama seperti Dina. Ini ada grup banyak, ini apa, ada matematika, minat, wajib, Banyak PP-nya PP-nya sama semua, jadi bingung gitu. Kalau Dina nih berbicara mengenai apa ya, ekstrakurikuler Dina ikut tari kan? Iya, itu tari. Di sana biasanya ngapain aja? Kalau di ekstra tari itu biasanya dilakukan di hari Sabtu. Waktunya itu setelah pramuka, biasanya jam 9 sampai jam ya maksimal setengah 11 lah. Iya, betul. Sama sih, aku juga Kalau Tika? ikut kan, aku ekstrakurikulernya kan paduan suara. Jadi ya mulainya sama, yaitu setelah pramuka jam 9 biasanya. Waktunya juga sampai jam 10, terkadang juga sampai jam setengah 11 gitu. Kembali lagi nih ke organisasi. Bagi Tika, penting nggak sih organisasi itu? Gimana ya teman-teman? Kalian menurut kalian penting nggak sih siswa SMA itu ikut organisasi? Kalian boleh komen di kolom komentar. Kalau menurut aku sendiri sih, gimana ya? Mungkin bisa dikatakan penting. Tergantung juga Bagaimana dia melakukan betul. itu ya? Apa sih manfaat organisasi itu yang didapat? Kalau ada manfaatnya, bagi aku sih penting ya, karena di organisasi kita belajar bersosialisasi, terus belajar berkomunikasi, ya sama. Tapi menurutku ada perbedaan antara siswa yang nggak ikut organisasi sama siswa yang ikut organisasi gitu. Biasanya perbedaannya tuh lebih terlihat. Secara dia berbicara itu terlihat gitu sih. Jadi ya menurutku penting gitu. Terus nih, apa aja sih kendala-kendala yang dihadapi kalau ikut organisasi gitu? Kalau di organisasi kan tentunya nggak hanya satu orang ya, tentunya ada Banyak lah ya. banyak teman-teman lainnya. Jadi itu biasanya dalam organisasi ada miskomunikasi yang pertama, terus adanya perbedaan pendapat gitu kan, gitu sih ya, kayak organisasi pada umumnya. Tapi kalau yang saya lihat, Tika ini adalah orang yang termasuk
sibuk banget gitu. Enggak juga sih. Masa iya? Terlihat sibuk gitu. Terlihat Iya, aja. iya. Tapi kamu hebat loh. Kamu bisa memanage waktu dengan, menurut aku itu sih baik gitu. Bayangkan aja dia pernah menghadiri tiga acara Bohong teman-teman. di 3 organisasi Ya. dalam 1 hari. Misalnya nih di hari Sabtu, paginya ekstrakurikuler kan. Siangnya ada acara ikut organisasi OSIS, ada kegiatan. Sorenya ada kegiatan organisasi di Islami. Bohong teman-teman. Jangan percaya teman-teman. Malamnya dia masih ikut organisasi di acara organisasi kepramukaan. Jangan percaya teman-teman. Sibuk banget lah. Bagi aku itu sih luar biasa. Karena nggak semua orang bisa melakukan itu loh. Bohong teman-teman, jangan percaya ya. Jangan dibahas untuk itu. Iya sih. Kalau di organisasi, ya itu kan resiko dari seseorang itu sendiri. Jadi juga harus pandai-pandai memanage waktunya agar tidak kewalahan, kayak nggak capek sendiri gitu loh. Ya, Tapi kamu capek gak sih? jangan ditanya soal capek apa enggak. Pastinya juga capek. Karena Pastilah. pasti capek. Tapi di lain sisi itu, di samping kesibukan dan kecapean, Ada juga tanggung jawab yang besar juga kan pastinya. Iya betul. Jadi kita juga mendapatkan ilmu-ilmu baru, manfaat, ya Pengalaman-pengalaman yang lebih baru. lah. Gitu sih. Terus Oh iya, Tika ini kemarin dapat juara 1 juga kan lomba vokal. ya Itu alhamdulillah. Persiapannya sebelumnya itu gimana sih? Kalau persiapannya sih jujur, kalau di kelas jarang sekali kan ya. Iya, iya. Sempat juga 1 kali atau 2 kali ya? 2 kali ya 2 mungkin, kali. 2 kali di kelas berlatih sama teman aku Fiska. Nah, di lain itu juga ada teman-teman lainnya tuh yang lomba tari di kelas 11 IPA 1. Alhamdulillahnya juga dapat juara 2 ya kemarin. Iya, alhamdulillah. Kalau lomba tari mungkin banyak sekali yang perlu disiapkan. Mungkin dari Dina sendiri, apa kesannya selama mempersiapkan untuk lomba tari itu? Kan itu waktunya juga lumayan mepet kan. Hamin seminggu lah kurang lebih. Nah itu kita belum tahu nih mau konsep gimana, mau kayak apa lagunya, kostumnya. Betul. Lah dalam seminggu itu kita mengatur bagaimana sih nanti menghafal gerakannya untuk waktu yang secepat itu butuh waktu yang lebih. Jadi latihannya juga sampai larut-larut gitu. Betul. Sampai pernah maghrib baru Iya, pulang ya. iya. Karena itu mempersiapkan properti seperti Iya, iya. apa itu? Yang kain itu menjahit dan apa tuh ya? Seperti apa? Ada yang tiang gitu loh. Tiang-tiang itu, teman-teman. Jadi ya alhamdulillahnya dapat juara 2. Karena yakin nggak kalau apa itu? Proses Tidak mengkhianati hasil. yakin nggak dengan kata-kata itu? Yakin sih, harus optimis juga. Betul. Gitu teman-teman. Mungkin sudah cukup itu aja dari kita ngobrol-ngobrol hari ini. Mungkin teman-teman kalau suka dengan video ini bisa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar mengetahui informasi-informasi terbaru dari SMA Negeri Jatirogo. Kami akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.